Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan eh, proyek kita, yaitu analisis perbandingan kinerja model TF, ITF, dan PM25 dalam pencarian artikel pada dataset klarifikasi berita hoax Komdigi. Di kelompok kami ada Mas Nandito Wahyu, Mas Didi Firdaus, dan saya sendiri, Evan Faiz. Selanjutnya, untuk latar belakang pada proyek kali ini adalah masalah serius tingginya penyebaran hoax di Indonesia, yaitu 1923 temuan isu hoax di tahun 2024 dan 12.547 konten sejak tahun 2018. Pada tantangan gandanya, ada tingkat literasi digital Indonesia masih di indeks 3,54, yaitu skala 1 sampai 5. Untuk masyarakat, sulit menemukan artikel klarifikasi resmi yang relevan, meskipun datanya sudah ada lebih dari 15.000 artikel. Solusi yang dibutuhkan sistem temu kembali informasi atau mesin pencari yang efektif untuk data klarifikasi hoax. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah sendiri, untuk kinerja model klasik yaitu TF-IDF dibandingkan model probabilistik modern seperti PM25 dalam menentukan artikel klarifikasi hoax yang relevan, dan tujuan penelitiannya yaitu menganalisis dan membandingkan kinerja TF-IDF versus PM25 untuk pencarian berita hoax dan membangun prototipe mesin pencari sederhana untuk dataset klarifikasi Komdigi. Oke, selanjutnya Mas Didi. Baik. Selanjutnya adalah state of art dan pembaruan. State of art yang sudah ada dari riset sebelumnya, pada tabel 1 mayoritas fokus pada klasifikasi hoax versus fakta. Yang kedua, banyaknya yang menggunakan TF-IDF dan naive bias untuk klasifikasi. Dalam kebaruan, fokus pada IR, fokus kami bukan klasifikasi, tapi temu kembali informasi ranking pencarian. Yang kedua, perbandingan langsung. Membandingkan secara head-to-head kinerja pencarian TF-IDF melawan BM25 pada dataset klarifikasi Kominfo. Selanjutnya, Mas. Lanjut, Mas. Yang kedua, metodologi. Metode pertama, pendekatan two-phase, memisahkan proses offline, pembangunan model, dan online, aplikasi. Yang metode kedua, yaitu dataset yang diambil dari Indonesia Hoax News, dataset yang diambil dari Komdigi berjumlah 15.000 artikel. Metode ketiga, dataset mentah. Yang kedua, preprocessing, streaming, sastrawi, stopwatch, NLTK atau sastrawi. Ketiga, bangun model. Model A, TF-IDF versus VSM. Model B, BM25. Dan keempat, serialisasi. Yang kelima, aplikasi Streamlit. Usulan model. Model pertama menggunakan TF-IDF yang terdiri dari pendekatan klasik berbasis aljabar linear. Yang kedua, mempresentasikan dokumen sebagai vektor. Yang ketiga, mengukur relevansi menggunakan Cosine similarity. Untuk model kedua, penyempurnaan model modern dari TF-IDF yang memiliki keunggulan yang pertama, normalisasi panjang dokumen lebih adil untuk dokumen pendek atau panjang. Yang kedua, saturasi frekuensi istilah. Kata yang muncul 10 kali versus 100 kali tidak berbeda jauh relevansinya.
evaluasi hipotesis BM25 akan lebih unggul dari TF-IDF karena keunggulannya dalam menangani variasi panjang artikel. Cara mengukur. Pertama, membuat query uji 10-15 query pencarian realistis. Contohnya seperti hoax, KTP, WNA. Yang kedua, membuat ground truth. Melakukan penilaian relevansi manual untuk setiap query. Yang ketiga, menjalankan tes. Menjalankan query uji di kedua model. Yang ketiga, matriks evaluasi utama. Precious 10, artinya seberapa akurat 10 hasil teratas. Mean average precision map, yaitu mengukur kualitas perancingan keseluruhan. Luaran 1. Laporan analisis kinerja. Sebuah laporan berisi perbandingan kuantitatif tabel map dan precision 10 antara TF-IDF dan BM25. Dalam luaran kedua, prototipe aplikasi fungsional. Aplikasi web Streamlit yang memungkinkan pengguna mencari dan membandingkan hasil kedua model secara real time. Luaran ketiga, aset model yang siap pakai. File model menggunakan joblib.pkl yang sudah di-train dan sudah siap di-deploy. Sudah, Mas. Oke, untuk selanjutnya ada peta jalan untuk 2025 sampai 2026. Rintisan saat ini yaitu analisis dan perbandingan fundamental dari TF-IDF versus BM25. Kemudian untuk di tahun 2026-2027 pengembangan untuk optimasi model menggunakan query expansion dan prototype web V1. Kemudian untuk pada 2027-2028 yaitu lanjutan pengembangan model hibrida dari TF-IDF ditambah BM25. Untuk tahun 2028-2029 untuk penerapan yaitu pengembangan sistem aplikasi anti-hoax. 2029 dan 2030 pengembangan lanjut yaitu sistem skala nasional dan API publik untuk anti-hoax finder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.